Ahlan wa sahlan, samilah senyawa seilmu surga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji, gimana sehat Pak Haji? Apa kabar? Ya, iya. Maka silakan absen dulu. Pak Ustadz. Maka silakan. Ya. 2 kali ya Bang ya. Nih kita punya ini buat di sini. Oh gitu. Oke. Nah Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa tadi surat Al-Mu'minun ayat 1 ke 17 dan memang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi antum sudah berkenalan kan, sudah mengenalkan. Jadi sekarang jangan kita yang mengenal. Siapa nih tamu-tamunya kan kita juga nggak tahu di Ustadz. Walaupun di situ udah kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tim dari LTKS, Mas Sabto dan teman-teman alumni SMA 31 angkatan 88. Kalau Ustadz kemarin videonya 31 aja, semua banyak angkatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Qul dengan Allah dan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan di tempat ini dalam rangka kajian 3 bulan rutin alumni SMA 31 angkatan 88 yang ke-33. Tidak lupa juga pada kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama mendoakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin berhalangan hadir, yang telah membawa umat yang termasuk kita semua yang hadir di sini dari minat gulumat ilan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga sahabatnya dan tentunya kita para pengikutnya yang tetap istiqamah dalam menjalankan syariat beliau hingga yaumil hisab kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kayak pada lemes semua sini. Takbir dulu ya. Allah Akbar. Allah. Kita takut apa? Izin Mas Sabto, mana Mas Sabto? Karena Ustaz belum datang ya saya minta izin nama Sohibul Baitnya Mas Sabto. Kami ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Ini nggak ada Mas Sabto, ya kemana ini? Mas Sabto. Saya mau kenalin diri ke siapa ini? Yang mewakili Ustadz ya. Masya Allah. Kalau di teks ini udah siapin Ustadz nih. Berubah nih saya. Jadi saya ingin mengenalkan diri Ustadz. Kita ini dari alumni SMA 31. Nah, adanya di Kayu Manis, Ustadz. Mungkin tahu ya, Ustadz. Kayu Manis Jakarta, kita angkatan 88 dan mostly karena angkatan 88 kurang lebih nih semua di atas 50 tahun atau ada di bawah 50 tahun. Jadi kita udah bukan jelita lagi tapi apa? Talita ya. Di atas 50 tahun. Dan kita berasal dari berbagai profesi lah. Jelas ibu rumah tangga banyak, pengusaha juga banyak, karyawan apalagi yang dokter juga ada, dosen, ada beberapa kan. Kimin kan? Gue panggil bapak ini. Ditanya siapa gue Kimin. Gue ingetnya Kimin. Ingat aja lo. Dilanjutkan ya, saya ulang aja Tan. Jangan riwayat tapi sedikit loh Tan. Nanti ya, ini kebagian waktunya. Jadi kami perkenalkan diri Ustaz, mohon izin. Jadi kami ini dari alumni SMA 31 Jakarta, lokasinya di Kayu Manis Ustaz. Dekat dari sini dan kita ini angkatan 88, artinya mostly kita ini di atas 40 tahun tentunya. Ahlan wa sahlan Pak Ketua. Kita juga dari mulai April kalau nggak salah. Pak Ketua. Karena
jadwal schedule dari Ustadz yang begitu padat rapat. Tapi alhamdulillah saya dibantu sekali oleh Mas Sabto dan Mas Alfi ya. Jadi qadarullah atas Pak Ketuanya telat, Ayah. mampu dan dimampukan silaturahmi ke tempat RDKS ini menjadi bagian dari keluarga besar Rumah Kreativitas Dakwah Samilah. Dan tentunya terima kasih juga pada teman-teman semua, para donatur juga yang telah mensukseskan acara ini. Dan tentunya buat super tim saya, ada Bu Bintang, ada Bu Arini, ada Bu Iis, ada Mawin, ada Awe, mana Awe belum ada, Nova yang luar biasa, sabar tekun untuk mengkontak Mas Alfi dan Mas Sabto supaya bisa kejadian alhamdulillah hari ini. Dan saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kali ini mungkin kami ada sedikit kurang, mungkin hilang kata, terlalu merepotkan Bapak Ibu sekalian dalam masa proses penyelenggaraan acara kajian ini. Mungkin itu saja dari kami sebagai perkenalan maupun ucapan terima kasih. Semoga acara kajian ini dapat menambah wawasan keilmuan kita semua, menambah hujah kita akan kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup hadana wa iyyakum ajma'in wa muwaffiqul aqwamit thariq ala minkum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Saya juga ingin menyapa ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih ibu-ibu sudah berkenan untuk datang, insya Allah. Anggap aja ini rumah sendiri. Nanti masalah tagihan listriknya kita tanggung jawab. Kita mulai kajian kita. Dakwah Syamilah, sebuah rumah yang kami dedikasikan untuk memproduksi rumpun-rumpun ilmu yang bisa dinikmati oleh setiap para komunitas dan setiap para penuntut ilmu. Di sini ada sekitar 730 meter yang di bawah kita proyeksikan dan memang kita jadwalkan untuk kajian-kajian offline, karena memang kami memiliki sebuah konsep di dalam dakwah. Guru didatangi dan bukan mendatangi, sumur bukan mendatangi timba tetapi timba mendatangi sumur. Sebagaimana perkataan dari Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, sesungguhnya ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Nanti ada lantai yang kedua, kalau nanti kita jalan-jalan Pak, nanti lantai yang kedua full untuk studio dan ruang kreativitas. Jadi di sini ada sekitar 20 para santri IT yang mereka menjadi bagian dari tim kreativitas yang terus. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi. Tentunya kita senantiasa berharap semua. Makanya inilah yang menjadikan kita, kalaupun tahun politik, namanya persaudaraan itu tidak terpengaruh dengan tahun politik. Dan semoga kalaupun grup itu panas, dengan berbagai macam komentar dan respon, mari sebelum kita menggunakan debat di dalam grup, kita harus tahu bahwasannya seorang muslim adalah memiliki hak untuk dicintai, walaupun terkadang bertemu dengan pilihan yang berbeda. Hari ini Pak, jujur saya mengatakan narasi permusuhan dan pertikaian itu sudah luar biasa, terutama dalam konteks agama juga. Kita mendapati dalam konteks agama pun sama dengan konteks politik. Di dalam konteks agama itu kita mendapati setidaknya ada dua kubu besar kalau kita melihat pada konteks agama. Satu kelompok besar yang suka gampang membid'ahkan dan suka gampang untuk menyesatkan, sehingga akhirnya perbedaan ijtihad di antara para ulama pun disikapi dengan kata sesat. Sebagian besar yang lainnya pun sama Pak, gampang sekali untuk mengatakan kalimat wahabi kepada setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat mereka. Kalau kita terus-terusan menyuburkan narasi permusuhan yang semacam ini, yang satu gampang mengatakan kafir dan sesat, yang satu gampang mengatakan wahabi, maka tidak akan pernah ada kata endingnya dan tidak ada kata finishnya Pak. Dan yang kita wariskan nanti kepada anak cucu kita itu adalah permusuhan Pak. Dan mari kita bayangkan, kalau sunnah saja tidak bisa mempersaudarakan kita,
Kalau agama Allah tidak bisa mempersaudarakan kita, terus apa yang tersisa yang bisa menyamakan kita dan mempersaudarakan kita kalau itu bukan Allah dan Rasulnya? Semoga kita tetap saling bersaudara. Semoga tidak ada narasi pertikaian dan tidak ada narasi permusuhan angkatan 88 SMA 31 Jakarta. Karena sesungguhnya persaudaraan semacam inilah yang kelak tanpa kita sadari bisa memberi syafaat di hadapan Allah. Kalau ada di antara kita yang meninggal, Pak, saya tidak tahu ya, mungkin Bapak duluan atau saya yang agak akhiran. Sebenarnya simpel, Pak. Kita itu semakin tua, pengennya cuma 3, kecukupan, ketenangan. Istrinya juga satu angkatan SMA atau beda sekali? Oh, beda. Ya. Berarti Bapak hanya tebar pesona tapi nggak mendapatkan jodoh. Kalau aku atau Bapak yang milih-milih. Sekarang karena kemarin ada beberapa materi yang diajukan. Saya kemarin sempat mengajukan materi bagaimana menghabiskan sisa hidupmu. Tapi ada beberapa hal karena saya diberitahu oleh beberapa ibu-ibu bahwasanya ada di antara bapak dan ibu yang sedang ditakdirkan sakit. Ada pula yang kemarin wafat. Betul ya? Muslim yang wafat ya Pak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Masya Allah ya Pak, itulah kehidupan. Yang sakit kadang-kadang hidupnya lebih panjang daripada yang sehat, dan yang sehat kadang-kadang hidupnya lebih pendek daripada yang sakit. Dan itulah yang namanya sakit yang merupakan bagian. Bapak sudah 2 kali. Alhamdulillah saya masih 1. Tapi yang 1 belum tentu lebih panjang daripada yang 2 ya. Dan kalau sudah melewati 60 itu lonceng kematian yang ketiga. Dan kata para ulama sedikit sekali yang melewati lonceng yang keempat. Itu menunjukkan betapa cepat. Hari Ahad kalau tidak salah, kita akan membicarakan tentang sebuah tema, yaitu berkaitan tentang manajemen sakit. Karena pada dasarnya manajemen itu kalau dalam bahasa agama, manajemen itu fikih Pak. Dan tentunya kita harus paham ya, segala sesuatu harus disikapi dengan ilmu. Karena sesungguhnya banyak perkara di dalam kehidupan ini, titik blind spotnya itu banyak Pak. Dan kalau bukan dengan ilmu, tentunya kita akan sering jatuh, terperosok kepada titik blind spotnya kita, gara-gara kita tidak punya ilmu. Selalu berjumpa dengan 8 warna ini. Kamu presiden, kamu wakil presiden, kamu pebisnis, kamu pedagang, semua. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ini ayat yang harus kita pegang Pak, karena ayat ini pasti akan berjumpa dengan kita. Itu sebuah kepastian Pak. Rasulullah itu kurang sehatnya apa dan pola hidupnya apa di dalam kehidupan beliau. Tapi beliau pun ketika bersusah payah supaya mereka nanti mendapatkan sebuah kenikmatan di surga. Sekarang bagaimana manajemen sakit kita? Kita harus paham. Nikmat itu kayak glukosa Pak. Semakin manis semakin melalaikan Pak. Tapi kadang-kadang sakit itu kayak jamu, kadang pahit tapi memberi kebaikan untuk kita Pak. Maaf, Allah itu sedang mengirimkan mesin cuci Pak. Mesin cuci yang paling efektif untuk menghapuskan noktah dan noda yang ada pada dosa kita. Betapa nikmatnya kelak di akhirat. Saya kan sudah sering menyampaikan kepada seluruh jamaah dan seluruh para penuntut ilmu. Manusia nanti, Bapak dan Ibu, ketika nanti di surga dibagi menjadi 2 kelompok besar dan 2 golongan besar. Ada yang namanya ahlul afiyah, ada yang namanya ahlul musibah. Berbagai macam sisi kebaikan yang sering kita lupakan. Bapak dan Ibu, saya sering menyampaikan ini dalam sebuah perkataan yang bagus. Ngelihat hidup itu harus dari kacamata helikopter view. Artinya kalau sakit itu bisa jadi orang itu menganggap sakit itu buruk, tapi di mata Allah itu baik. Saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Ada orang datang kepada dokter. Lalu ketika dia datang kepada dokter, ternyata dia punya tetanus di kakinya Pak. Yang sudah diayun itu sakit. Bikin ini doang Pak. 18 tahun. Sembuh total tanpa menggunakan bekas. Nah
Inni Rabbi Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Dan itu yang kita lazimkan saja. Minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta kesehatan. Kalau doa saya mati aja cepat jangan, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, idza kana la budda minhu fa'lan. Kalau memang terpaksa karena rasa sakit yang kamu terima itu berat, mintalah doanya itu begini. Saya berprasangka yang baik sama Allah bahwasanya ketentuannya tidak salah. Saya tutup dengan Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana wa lam yahbusana wa yamtaqana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Ya Allah, apabila di antara kami sedang mendapatkan kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, apabila di antara kami sedang diuji dengan penyakit, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, karena Engkau lah pemilik arsy yang agung yang menyembuhkan setiap hamba pun hamba yang berkehendak. Nasallallahu alaihi rabbal alamin ayyashfiyahum. Nasallallahu alaihi rabbal alamin ayyashfiyahum. Nasallallahu alaihi rabbal alamin ayyashfiyahum. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang sudah mulai goyah keimanannya, mulai turun semangatnya dalam ketaatan, ya Allah, berikanlah kepada kami anugerah istiqomah hingga hari kami berjumpa dengan Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Semoga seluruh ketaatan kami tidak menjadikan kami putus dari rahmat-Mu dan mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ij'al khaira ayyamin yawmin alqaka fihi wa khaira amalin khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal ketika amal kami berjumpa denganmu, dan jadikanlah sebaik-baik hari ketika berjumpa denganmu. Hanya kepada Engkau kami berharap, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan dan ingin dibersamai di masa-masa tua kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab, atau ini langsung ke Ustadz yang nanyain karena ada hadiahnya katanya dari panitia. Tanya jawab aja dulu ya. Ada yang mau nanya? Tadi seperti yang dijelaskan dalam kajian tadi, namun saya dalam kehidupan kita akan dihadapkan pada apa-apa yang tidak disenangi maupun apa-apa yang disenangi. Pasti berlalu. Terus bagaimana sikap kita? Karena pada saat ini misalnya iman kita pada saat kita menghadapi apa yang tidak disenangi, iman kita sedang turun, sedang drop-dropnya di iman. Karena iman ini jadi yang terus yang hidup di to'ay, yang itu yang terus di maksiat. Nah pada saat kita drop iman kita, terus kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak disenangi, bukankah kita makin terpuruk nanti? Nah kira-kira gimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Yang pertama, Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Alfri, Ustaz. Dan Pak Alfri ini sudah pernah datang ke rumah saya beberapa kali. Saya tertarik dengan tadi kajian bagaimana memanage sakit, Ustaz. Di poin 2 itu disebutkan Allah sejatinya mengirimkan gelombang kebaikan dengan terhapus dosa pada kehidupan dengan sakit yang diterima. Sudah Pak Alfri. Boleh nggak saya memaknainya dengan berarti kita nih yang udah 50 tahunan lebih ini yang paling banyak sakit, dosanya paling sedikit karena terhapus. Kalau dia ridho, catatannya di situ. Ridho. Yang membangun keridhaan itu kan tidak mudah. Ridho. Tapi kita berprasangka baik kepada orang yang sakit di sekitar kita, bahwasanya sakit yang dia terima itu menggugurkan dosanya, dan kita husnudon bahwasanya dia ridho. Boleh Pak. Berprasangka baik itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Lebih baik kita mengatakan orang itu sedikit dosanya daripada saya sedikit dosanya. Tapi saya tidak dosa, salah berprasangka itu tidak dosa. Yang salah itu salah menghakimi orang. Makanya Bapak boleh mengatakan ada teman sakit, wah insya Allah dosanya sedikit. Itu betul Pak, dan itu pahala untuk Bapak besar sekali. Kenapa? Berprasangka yang baik itu tanda kamu mendapatkan husnul khatimah.
Amin. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti jangan lupa katanya ada sesi foto-foto. Pak, kayaknya familiar nih. Yanti ya? Oh iya. Iya. Di sini juga boleh sambil duduk dulu, bapak-bapak. Boleh di belakang sini ada tempat duduk. Karena kalau misalkan ambil duduk di sini, kita dalam perjalanan masih ada wudhunya, insya Allah lebih keren. Belum habis yang sama. Mana Eko? Video apa? Edonis. CapCut. Bisa. Jago dia. Gendut banget sih lo. Gendut banget sih Adonis. Enggak Adonis. Masya Allah. Pak Haji, sehat Pak Haji? Waalaikumsalam. Mana masjidnya? Ya, gua mau jadiin ini lah, gua mau jadiin konten loh. judulnya anak yang bertobat. Iya kan? Anak yang bertobat. Tobatlah temanku. Tobatlah sahabatku. Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Saya familiar sama bapak ini ternyata. Benar. Oh iya. Oke. Cuman belum pernah ketemu. Enggak. Jarod belum pernah. Enggak, belum. Yang muda di depan, yang muda depan. 1, 2, 3. Biar jelas wajahnya. Biar jelas. Biar jelas wajahnya. Ayo. Pak Ustadz. Dan kalau udah yang awaknya mundur, sekarang foto yang Iwannya. Ini namanya Pak, wajah boleh tua, jiwa tetap TK. Sudah? Ya. Bersama dengan alumni SMA 31 Jakarta Angkatan 88 di Syamila, senyawa seilmu sesurga, menjadi keluarga di antara keramaian umat. Takbir! Takbir! Kali. Yang benar 3 kali. Gak apa-apa.
Apa? Halo Nova. Nggak ada. Nanti jam 1. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz akhirnya terlaksana sesuatu yang sudah dipersiapkan cukup lama. Terima kasih banyak Ustaz dan teman-teman sahabat-sahabat SMA 3188 dan juga timnya Syamila yang luar biasa penerimaannya. Teman-teman, kita akan lanjutkan dengan makan siang. Dimohon dengan sangat makannya yang rapi ya. Kalau makannya tadi nggak rapi, PTK makannya harus rapi. Kita harus meninggalkan tempat yang sangat bersih ini dengan kembali bersih. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada kenang-kenangan supaya semua nanti makin cinta sama Syamila dan mulai membaca buku-buku Syamila yang luar biasa. Tapi syaratnya harus lengkapin absennya supaya nanti tahu nih berapa yang kayak ini kejutan. Baru terakhir saya juga belum atur sama timnya Syamila untuk menyiapkan buku 40 doa. Buku saku kecil yang isinya buku doa semua ayat-ayat Al-Quran. Jadi doa terbaik katanya dari ayat Al-Quran ya Ustaz ya. Nah, insya Allah sebentar saya perlu tahu berapa jumlah kita untuk dipersiapkan. Yang belum absen silakan. Oke, silakan sambil makan. Kalau pastikan sudah absen, ya. Terima kasih banyak. Iya. Gimana? Makannya ambil aja ke belakang ya. Biar kenal rumahnya Syamila. Makan dulu silakan ada di belakang. Ini dia rumah sendiri. Silakan di belakang ada halaman. Paguyuban Ya. lah tulisannya ya. Yuk, terima kasih banyak. Ini ada yang sampai handphonenya ditinggal. Ceritanya gimana nih handphonenya? Masya Allah. Bukti-bukti usia handphone ditinggal ya Pak. Hidung untuk mendaftar. Ayo pastikan semua sudah mendaftar supaya saya bisa menyiapkan bukunya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Selamat makan semuanya. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Nih udah duluan nih. Dia lagi. Makannya jangan berdiri. Baru berlari. Jangan lupa bismillah ya. Gue lagi mau nyorot Erlinda. Jangan lupa bismillah. Rumahnya jauh kan? Jangan lupa bismillah. Nah, ini pas makan. Oh, Ya. ente emang luar biasa. Masya aja. Masya Allah. Ada langsung hire. Adonis mana Adonis? Gue mau deket Adonis. Alhamdulillah jazakumullah khairan kasiron. Samila, terima kasih Samila. Jazakumullah khairan. Nanti rapatnya kita habis makan ya. Belum. Terus lo nggak sama kan videoin aja lo. Ntar gue kenyang ya. Kenyang makan me. Ini mana? Yang di mana sih? Ini. Sama aja kan? Wah, bener buku. Oh iya. Dapat peci. Kok harus sering-sering datang. Jangan lupa umur sudah tua. Lu yang tua. Bel.
Ayo, thank you ya. Kalau kayak nggak dibukain. Oh iya. Jadi thank you. Iya, terima kasih. Gue duluan lah, ntar kelupaan gue biasa suka ketinggalan gue terakhir. Ini dulu dari SMA di sini apa dari Enggak, SMA cuma hijau, di Kayu. kan kayu Gimana? di Kelapa Tinggi. Ini taruh di jok bisa nggak? Ininya nih putus loh tadi. Belok mana? Balik Romangun. Romangun. Mak, bareng dong. Dan open baru pulang deh. Tahu mau kemana sih lo? Bini muda. Iya, bini muda. Emang bininya masih muda. Bini masih muda. Bini umurnya berapa tahun? Sekarang 30. Hah? Mana belum? Bening. Oh, bening. Bening dong, deket dong. Kita makasih ya. Terima kasih banyak. Atas. Ya, jangan sampai itu ya, bosan. Oh iya. Tetap ramaikan hadir ya. Insya Allah. Insya Allah ketemu lagi bulan Desember. Amin. Semoga Allah mudahkan. Amin. Iya. Terima kasih Iya, banyak. iya. Kurang-kurangnya minta maaf. Iya, Bu Nita. Ya, makasih. Bilang dia ambil tuh. Ini siapa sih? Aris ya? Oh, Pale ya, dekat ya. Lebar sekali ini kan di Pale. deh, jangan itu tak turunin pintu tol aja loh. Cok. Sampai pintu tol, Bang. Sampai pintu tol aja. Yuk, waalaikumsalam. Pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak. Udah dapat semua belum ini? Ah, udah nyantai. Bener. Udah. Ya. Kasih 3. Kelamaan lu, Desember kelamaan. Ayo kelamaan. Oh, 3 bulan sekali. Apa tepar ini? Ya udah, terima kasih banyak ya panitianya ya. Jazakallah khairan kasiran. Ya, makasih ya. Hah, pamit ah, gua. Ya. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, thank you. Mending kita salaman dulu, tapi kita pulang bareng. Pakai tali dong. Alhamdulillah selesai sudah acara pengajian rutin alumni 3188. Amin. 3 bulan sekali. Sampai ketemu di bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 3 bulan sini 1 bulan.